Oke, shalom teman-teman. Kami semua yang ada di tempat ini bersyukur boleh menyapa teman-teman dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan ini, sekalipun kita semuanya merasakan satu pergumulan akibat pandemi virus corona, kita mau bersama-sama kembali merenungkan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23 berkata, "Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Di dalam persekutuan yang pernah kita jalani di dalam persekutuan Komisi Pemuda GKI Palembang, kita pernah merenungkan bagian ini dan kita mendapatkan satu poin penting untuk kita dapat bersyukur di dalam segala keadaan. Bahwa oleh karena kasih setia Tuhan, saat ini kita tidak habis lenyap. Ada begitu banyak persoalan, bahkan hal-hal yang dapat menghancurkan hidup kita yang jauh lebih hebat dibandingkan apa yang kita rasakan sekarang, tetapi hal-hal itu tidak menimpa kita. Dan oleh karena kasih setianya, kita masih ada sampai dengan hari ini. Inilah yang seharusnya membuat kita terus bersyukur di dalam segala keadaan. Dan kami hadir saat ini untuk teman-teman sekalian dan mengajak teman-teman untuk menyembah kepada Tuhan, menaikkan segala syukur kita. Kita mau bersyukur, kita mau naikkan satu pujian. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah melalui pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama ini, mengingatkan kepada setiap kita bahwa kasih Tuhan, cintanya Tuhan yang memampukan kita sekalian. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari dengan segenap hati kita memuji bersama-sama. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Jikalau kita boleh hidup dan ada, itu semua karena Tuhan. Ku mau
selalu bersyukur. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Sebab Engkau Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Saya mengajak setiap teman-teman yang ada di rumah untuk boleh menyembah Tuhan, untuk boleh bersyukur kepada Tuhan atas segala karyanya yang begitu ajaib yang dikerjakan di dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, di tengah wabah virus corona ini Engkau masih pelihara setiap kami. Saat ini kami datang, kami mau menaikkan segala syukur kami, sebab Engkau baik, Engkau sangat baik bagi setiap kami. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan masih melindungi kami dari penyakit yang menular, yang mewabah di negeri kami ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di tengah krisis ekonomi yang melanda negeri kami juga masih dipelihara oleh Tuhan. Hari demi hari kami boleh masih mengecap dari setiap rezeki yang Tuhan boleh alirkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas keluarga, rekan, teman yang Engkau juga titipkan, Engkau tempatkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala perbuatan-Mu yang ajaib. Terlebih lagi kami bersyukur bahwa kami melihat setiap diri kami. Kami boleh memiliki pengharapan yang kuat di dalam Engkau. Sebab Engkau telah mati bagi setiap kami dan Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Sehingga kami dengan yakin boleh memiliki satu kepastian hidup yang kekal di dalam kehidupan ini. Tuhan, kami menyerahkan segala ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang berdaulat, Allah yang maha baik di dalam kehidupan setiap kami. Inilah doa syukur kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Teman-teman yang ada di rumah, tentu kebaikan Tuhan bukan hanya sekedar ketika kita bisa makan, ataupun ketika kita bisa mengenakan pakaian, ataupun ketika kita mendapatkan pekerjaan di dalam situasi yang krisis ini. Tetapi kebaikan Tuhan yang paling ultimat itu adalah Dia mau turun ke dalam dunia ini dan kemudian mati di atas kayu salib menyelamatkan setiap kita, anak-anaknya yang berdosa. Dia mau menerima kita di dalam segala kekurangan, kelemahan dan keberdosaan kita. Oleh sebab itu ada satu pujian yang mengatakan, oleh kasih karunia-Mu Tuhan, aku hidup. Dan oleh kasih karunia Tuhan, kita menjadi berharga di matanya. Dan oleh kasih karunia Tuhan, kita dibuatnya mulia. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama di dalam segala ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah mati di atas kayu salib bagi setiap kita.
karunia-Mu. Kasih karunia-Mu buatku hidup, kasih karunia-Mu buatku berharga, kasih karunia-Mu buatku mulia dalam pandangan-Mu. Kasih karunia-Mu buatku hidup, kasih karunia-Mu buatku berharap, kasih karunia-Mu buatku mulia dalam pandangan-Mu. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu, ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripada-Mu, dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Ku hidup sekarang ya Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu, ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripada-Mu, dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Sekali lagi kita mau katakan, ku hidup karena kasih-Mu ya Tuhan. Dan hanya satu hal yang kami pegang, bahwa janji Tuhan senantiasa mengiringi setiap kehidupan kita. Akan janji-Mu, ku terima segalanya daripada-Mu, Dalam anugerah-Mu, dalam anugerah-Mu, bimbingan-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, dalam tangan kasih-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Benar ya Tuhan, bahwa di dalam tangan kasih-Mu sajalah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Sebab melalui pandemi yang ada saat ini, kami boleh melihat betapa rapuhnya kehidupan kami dan betapa tidak berdayanya kami ketika kami diperhadapkan dengan wabah virus corona saat ini. Ada begitu banyak aspek-aspek di dalam kehidupan kami yang mengalami pengurangan-pengurangan karena adanya satu musibah di dalam segala atau skala yang sangat besar ini ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman untuk membaca bagian firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan buat teman-teman sekalian sebagai bahan perenungan kita. Demikian bunyi firman Tuhan kepada setiap kita. Adapun orang Mesir
segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi Hahirot, di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Mesir dan mereka berseru-seru kepada Tuhan dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja bagi orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, bagian dari firman Tuhan yang kita baca pada kesempatan ini merupakan satu cerita bagaimana ketika seluruh bangsa Mesir digerakkan oleh Firaun untuk mengejar bangsa Israel yang pada waktu itu di dalam pimpinan Musa keluar dari negeri mereka untuk memperoleh pembebasan. Ketika mereka, bangsa Israel, berjalan di padang gurun dan mereka menghadapi satu tantangan yang besar karena mereka menghadapi satu laut teberau yang sangat luas sekali, dan itu tentunya menjadi satu penghalang di dalam perjalanan hidup mereka. Mereka harus memutar laut teberau itu jikalau mereka mau terlepas daripada pengejaran pasukan-pasukan dari orang Mesir. Tetapi tidak ada yang bisa diperbuat karena ketika mereka menoleh ke belakang dikatakan ada ratusan ribu pasukan berkuda yang digerakkan oleh Firaun mengejar mereka. Dan mereka sudah melihatnya. Coba, pasukan itu terlihat sejauh pandang mata orang-orang Israel. Artinya mereka yang mengejar mereka itu sudah tidak jauh lagi, sudah dekat sekali. Dikatakan ketika mereka melihat musuh yang semakin lama makin dekat mendekati mereka, dikatakan mereka mulai takut, mereka mulai gemetar, bahkan mereka mulai mengeluh, bahkan mereka mulai protes kepada Musa yang saat itu sebagai pemimpin mereka. "Kenapa engkau membawa kami keluar? Bukankah di Mesir juga ada kuburan? Kenapa kami harus mati di tempat ini?" dan sebagainya. Mereka kehilangan harapan, mereka putus asa ketika mereka melihat satu tantangan yang begitu besar di depan mereka, yaitu laut teberau yang begitu luas, dan di belakang mereka pasukan-pasukan yang dengan lengkap senjata hendak membunuh setiap mereka. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran situasi yang dihadapi oleh orang Israel saat itu mungkin boleh mencerminkan keadaan kita sekarang gitu. Ketika kita mau keluar rumah saat ini dan ketika kita mau beraktivitas seperti biasanya, mau meneruskan perjalanan kehidupan kita, tentu kita juga melihat adanya satu bahaya, adanya satu tantangan tersendiri. Di luar sana ada begitu banyak penyakit-penyakit yang dapat menerpa diri kita dan bisa membuat diri kita kehilangan nyawa juga begitu. Di luar sana juga ada tantangan-tantangan tersendiri ketika kita hendak keluar rumah. Kesulitan-kesulitan, persaingan-persaingan yang kita hadapi, yang mana kita perlu menyelesaikannya. Begitu pula ketika kita diam di rumah saja, tentu kita juga tidak bisa untuk selama-lamanya diam di dalam rumah. Sebab kita juga harus melanjutkan kehidupan kita. Kebutuhan kita terus berjalan setiap hari. Kita tidak tahu, kita bingung, kita putus asa. Bahkan anak-anak muda juga mengalami kegalauan-kegalauan. Ketika aku lulus kuliah, aku mau kerja apa? Sedangkan banyak perusahaan bukannya menerima pekerja-pekerja baru sekarang ini, tetapi justru memangkas pekerja-pekerja mereka. Sekarang juga mau kuliah juga galau, mau ambil jurusan apa? Pekerjaan apa yang kedepannya lebih bagus prospeknya dan sebagainya.
ataupun kita yang berusaha, kita juga galau begitu. Kalau situasi seperti ini, omset makin lama makin turun, pembelian, daya beli masyarakat makin berkurang, ya lama-lama akan terjadi satu krisis di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita menyadari, sama seperti Musa yang dikatakan kepada bangsa Israel waktu itu. Musa berkata, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan daripada Tuhan. Apa yang kita punya saat ini teman-teman? Mungkin kalau kita bilang, aku punya talenta, ya talentamu apakah cocok dengan budaya kerja yang berlangsung saat ini di dalam wabah pandemi virus corona ini. Mungkin kita bilang, aku punya harta, seberapa lama tahan hartamu untuk terus memenuhi kebutuhanmu jikalau tidak ada pemasukan yang pasti. Tentu kita juga galau. Jadi apa yang kita punya saat ini? Yang kita punya saat ini hanyalah Tuhan, iman yang dapat kita andalkan sepenuhnya. Sama seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel waktu itu. Mereka terdesak oleh musuh-musuh. Tetapi di perikop selanjutnya, awan Allah itu, tiang awan daripada Tuhan, itu membuat gelap gulita sehingga mereka tidak bisa berjalan maju mendekati Israel. Dan kemudian Allah juga membuat satu jalan keluar. Melalui Musa dengan tongkatnya yang dipukulkan ke laut Teberau. Laut itu terbelah dan mereka boleh berjalan di antara air. Mereka menyeberangi laut yang mana lambang satu bahaya jikalau mereka tempuh. Tetapi bersama dengan Allah mereka melakukan semuanya itu teman-teman. Begitu pula di dalam kehidupan kita, sekalipun kita diperhadapkan dengan maju, ini ada tantangan tersendiri. Diam di rumah, itu juga ada satu krisis tersendiri. Apa yang kita bisa lakukan? Teman-teman, kita bisa berseru kepada Tuhan di dalam segala situasi yang kita alami saat ini. Tuhan, gue terjepit. Tuhan, gue gak tahu mau kemana. Tuhan, jalan apa yang harus gue tempuh? Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan, diamlah dan lihatlah Allah berperang untuk kita. Teman-teman, perbuatan-perbuatan Allah kadang-kadang di last minute di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita sudah terdesak sangat. Allah baru memperlihatkan jalan keluar bagi setiap kita. Tetapi yang dicari Allah bukanlah kebahagiaan kita atas berkat-berkatnya. Tetapi yang dicari Allah adalah kesetiaan kita. Bagaimana kita menanti Dia di dalam kehidupan kita. Menanti pertolongannya dengan sungguh-sungguh. Dengan iman yang penuh yakin kepada Tuhan bahwa Allah akan berperang untuk kita. Dan Allah juga akan turut serta membuka setiap jalan-jalan di dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, pada kesempatan ini kami bersama-sama juga akan memperkenalkan satu lagu baru mungkin buat setiap kita. Lagu yang ditulis di zaman saya kecil gitu. Tapi lagu ini adalah lagu yang memberikan kita kekuatan dan pengharapan. Sekalipun galau dan bimbang menyerbu setiap kita saat ini. Masa depan yang kelam itu selalu terbayang, kita nggak tahu mau kerja apa, usaha apa yang menguntungkan ke depannya. Takut dan cemas yang selalu membayangi setiap kita, sepertinya tak ada asa, tak ada harapan. Tetapi ada firman-Nya yang mengatakan bahwa engkau sangat berharga di mata Tuhan. Jangan takut sebab Tuhan menyertai engkau. Teman-teman, kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai penutup dari perjumpaan kita saat ini. Dan biarlah lagu ini juga boleh menjadi lagu yang menguatkan teman-teman sekalian. Judulnya adalah Galau. Mari kita meresapi lagu ini dan kita menyanyikannya bersama-sama. Engkau berbisik,
Engkau berharga di mata Tuhan. Oleh karena Engkau berharga di mataku, aku ini mengasihi Engkau. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai Engkau dan memberi masa depan penuh harapan, Dan memberi masa depan. dan memberi masa depan penuh harapan. Tuhan, terima kasih. Tuhan memberikan waktu kesempatan buat setiap kami untuk boleh bersekutu bersama dengan Engkau di dalam pujian dan penyembahan kami pada saat ini ya Tuhan. Terlebih lagi kami juga bersyukur, kami juga boleh menyajikan pujian dan persembahan ini sehingga bagi setiap teman-teman sekalian juga boleh turut bersama-sama dengan kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan masa depan setiap kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan akan turut berperkara di dalam segala situasi dan keadaan yang saat ini kami alami. Kami berdoa buat situasi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh campur tangan di dalam usaha setiap aparat pemerintah memerangi pandemi virus corona ini. Kami berdoa biarlah seluruh wabah virus corona ini boleh cepat selesai ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke, teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun teman-teman berada, terima kasih boleh bersama-sama dengan kami di dalam pujian dan penyembahan Komisi Pemuda GKY Palembang. Tuhan memberkati setiap kita. Dadah.